Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali film The Walking Dead Season 3, dimana pada episode sebelumnya Mission yang melihat Glenn dan Maggie ditahan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Rick. Kira-kira setegang apa episode kali ini? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Alur Cerita Film. Di episode kali ini, Glenn yang disekap terlihat mendapat intimidasi dari Dixon, di mana ia meminta Glenn untuk memberitahu tempat persembunyian Rick dan kelompoknya. Terlebih ia ingin sekali bertemu dengan Daryl. Akan tetapi Glenn yang tidak ingin membuat kelompoknya dalam bahaya, memilih untuk bungkam. I like that. Melihat mental Glenn yang sangat tangguh, Dixon langsung meluapkan kekesalannya. I wanna know now! Kembali ke penjara, Mission yang sedang menyamar mulai kembali mengalami pendarahan hingga para zombie mengendus penyamarannya. Di saat itu pula, Carl meminta ayahnya untuk segera menolong wanita ini. Setibanya di dalam sel, Rick menanyakan tujuan Mission datang ke tempat ini. Namun bukannya menjawab, Mission malah cemberut dan pelangap-pelongo. Hingga di tengah perbincangan, Daryl meminta Rick untuk melihat seseorang yang ia temukan. Sontak semua orang terharu saat melihat Carol yang masih selamat. Namun saat Carol melihat sesosok bayi, ia pun sadar jika Lori sudah meninggoy. Sesaat kemudian, Rick kembali menemui Mission dan menanyakan bagaimana bisa Mission sampai di tempat ini sambil membawa sekeranjang susu. Mission pun memberitahu jika susu ini ditinggalkan oleh seorang pemuda Asia bersama seorang gadis cantik yang kini sedang dalam bahaya. Dirasa itu adalah Glenn dan Maggie. Mereka yang panik langsung menanyakan keadaannya. Di tengah ketegangan, Mission memberitahu jika ada sebuah kota bernama Woodbury yang dipimpin oleh seorang gubernur kopet, di mana tempat itu bebas dari infeksi dengan penjagaan ketat ala-ala militer. Mission pun yakin jika kelompok Rick ditahan di sana. Sesaat kemudian, Rick yang mengetahui Glenn dan Maggie ditawan berniat untuk mencarinya. Mendengar hal itu, Oscar pun menawarkan diri untuk ikut membantu Rick. Don't worry about your old man. I'm gonna keep my eye on him. Wasn't this place overrun? It was. Saat akan pergi, Mission langsung kagum saat Beth memberitahu jika segelintir kelompok Rick mampu membersihkan penjara dari para zombie. Sementara itu, Carl yang sudah tidak menjadi beban diminta Rick untuk berjaga bersama si kumis. Ia pun percaya pada Carl bisa menjaga adik dan juga yang lainnya. Lantas Carl yang telah mendapatkan nama berniat menamai adiknya dengan Judith. Mendengar hal itu, Rick pun setuju-setuju saja. Lagian anaknya Shane ini kok. Kembali ke Woodbury, setelah mengaduk brutal 7 ronde, gubernur menghampiri Andrea yang sedang memakai celana. Andrea pun berterima kasih pada gubernur yang memiliki cacing berurat lebih perkasa dibandingkan Shane. Mendengar hal itu, gubernur meminta Andrea untuk ikut ke suatu tempat. Setibanya di ruang penelitian, gubernur pun meminta Andrea untuk menemani Milton melakukan observasi. Ia pun janji setelah ini ada 10 ronde tambahan menanti Andrea. Hingga saat gubernur pergi,
Milton menjelaskan jika penelitian yang ia lakukan bertujuan untuk mengetahui apakah orang yang berubah menjadi zombie masih memiliki ingatan di dalam dirinya. Setelah menunjukkan foto-foto yang si kakek kenal, Milton berkata jika si kakek ini sebentar lagi akan tutup usia dan ia akan menunjukkan foto-foto tadi ketika sudah menjadi zombie. Mendengar hal itu, Andrea pun memperingatkan Milton untuk tidak ngadi-ngadi karena setelah menjadi zombie yang mereka tahu hanya memakan daging saja. Hingga di tengah perbincangan si kakek pun menghembuskan napas terakhirnya. Saat si kakek menjadi zombie, Milton langsung melakukan penelitian. Ia pun kembali memperlihatkan foto-foto yang awalnya si kakek kenal. Namun kini si kakek tidak merespon sedikit pun dan hanya ingin menggigitnya. Lantas Milton tiba-tiba melakukan hal yang bodoh. Hampir saja si idiot Milton tergigit. Namun untungnya Andrea masih sempat menyelamatkannya. Di sisi lain, Glenn yang sudah babak belur dihajar bak ayam adu tetap bungkam dan tidak memberikan info sedikit pun. Dixon pun kagum dengan Glenn yang awalnya cupu kini memiliki nyali yang kuat. Lantas Glenn berkata jika Dixon tidak perlu repot-repot mencari persembunyian kelompoknya karena sebentar lagi Rick dan yang lainnya akan datang ke tempat ini dan menghabisi kelompok Dixon. Dirasa Glenn tidak mau buka mulut, Dixon pun nekat melakukan sesuatu. My God! Sontak Glenn pun panik saat melihat Dixon yang akan mengurungnya bersama sesosok zombie. Edan sekali, kini Glenn sudah menjadi pria yang tangguh. Singkat waktu, gubernur langsung menanyakan informasi yang Dixon dapatkan, di mana Dixon berkata jika ia belum mendapatkan informasi apa-apa tentang kelompok Glenn. Dirasa Dixon tidak becus, gubernur berniat melakukan sebuah trik licik untuk mendapat informasi. Sesaat kemudian, gubernur meminta Maggie untuk mengatakan di mana kelompoknya tinggal. Dengan alasan ia ingin mengantar Maggie dan Glenn dengan aman. Namun Maggie tidak bodoh dan memilih untuk bungkam. Sambil menahan rasa kesal, gubernur kopet ini tiba-tiba meminta Maggie untuk melepaskan bajunya. Dan kalau tidak, ia akan memotong dan membawa tangan Glenn ke sini. Melihat dua tombol yang masih bulat, gubernur yang mulai tertarik langsung menghampiri Maggie. Dalam ancaman akan diaduk, sekali lagi gubernur meminta Maggie untuk berbicara. Namun Maggie yang kuat mental berkata, jika meskipun ia diaduk puluhan kali, ia tidak akan berbicara. Dirasa cara ini buang-buang waktu, ia pun langsung mengajak Maggie ke ruangan Glenn. Kembali pada Rick, mengingat penjagaan di gerbang sangat ketat, dari sini Mission mengajak mereka untuk berjalan ceker. Di perjalanan, Rick berterima kasih pada Daryl yang repot-repot mencari susu dan perbekalan untuk Judith, terutama ketika dirinya sedang depresi. Daryl pun berkata, "Kalem we bro." Dengan ketenangan mereka, Rick meminta semuanya untuk waspada, apalagi di sini tercium bau bangkai yang menyengat. Saat para zombie menyerbu kabin ini, Rick yang melihat kasur bergoyang merasa penasaran.
Sontak mereka pun kaget saat seorang abah-abah gelo menodongkan bedil somplak. Rick pun mencoba menenangkannya, terlebih di luar banyak zombie yang sudah mengepung. Akan tetapi si abah gelo ini malah akan bertindak bodoh. Now, I need you to lower the gun. Show me your badge. That door! My God. Untung saja Mission keburu menyucuknya sebelum si abah membuka pintu yang penuh dengan zombie. Sesaat kemudian mereka belajar dari pengalaman. Rick dan Daryl berniat mengorbankan jasad si abah untuk mengalihkan perhatian. Kembali pada gubernur yang membawa Maggie ke hadapan Glenn. Sontak Glenn pun panas dada dan merasa jika kekasihnya ini telah digabrut brutal. Dan kini gubernur yang sudah muak berkata, jika mereka tidak mengatakannya, salah satu dari mereka akan mati. Prison. Mendengar kelompok Glenn tinggal di penjara, semua orang seakan tak percaya. Mengingat lapas berada di zona hitam dan dikuasai para zombie, Maggie pun memberitahu jika kelompoknya hanya berjumlah 10 orang. Mendengar hal itu, gubernur merasa jika kelompok mereka ini memiliki orang-orang yang tangguh. Sesaat kemudian, dirasa kelompok Glenn berbahaya, gubernur menyuruh Milton dan si bewok untuk pergi melihat situasi di penjara. Dan Dixon, ia pun mendapat intimidasi dari gubernur. Mengingat adiknya Dixon merupakan salah satu dari kelompok itu, ia pun ingin tahu kesetiaan Dixon pada Woodbury. Kembali pada Rick, ternyata benar apa yang dikatakan Mission, di mana gerbang ini dijaga ketat dengan persenjataan lengkap. Kira-kira seperti apa kelanjutannya? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.